Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Masdina. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang psikologi pendidikan. Yang pertama, apa sih psikologi pendidikan itu? Jadi, psikologi pendidikan itu adalah ilmu-ilmu yang mempelajari proses belajar mengajar di lingkungan sekolah maupun pembelajaran di lingkungan lainnya, yang mana pembelajaran itu bisa berupa pembelajaran kognitif, pembelajaran perilaku, dan juga bisa pembelajaran metode-metode pembelajaran psikologi pendidikan. Yang kedua, apa aja sih yang kita pelajari di psikologi pendidikan? Nah, di psikologi pendidikan sudah banyak yang saya dan teman kelas saya pelajari. Yang pertama itu ada perkembangan kognitif dan bahasa, pembelajaran kognitif, perkembangan sosial emosional, pembelajaran perilaku, kemudian ada teori pembelajaran perilaku, dan yang terakhir ada pembelajaran kognitif. Yang mana semua itu sudah kita pelajari, walaupun tidak semua materi harus kita pahami, setidaknya kita tahu apa saja sih materi di psikologi pendidikan itu. Yang ketiga, materi apa yang kamu sukai di psikologi pendidikan? Di psikologi pendidikan, saya menyukai materi perkembangan sosial, emosional, dan moral. Materi ini banyak membahas tahapan-tahapan pertumbuhan manusia, karena materi ini juga membantu saya memahami orang lain, termasuk diri saya sendiri juga gitu. Selain itu, materi ini juga dapat mengembangkan keterampilan seseorang seperti mengontrol emosi, menambah kesadaran diri, dan dapat mengembangkan hubungan positif dengan orang lain. Di tahap ini kan ada 8 tahap. Nah, salah satunya itu ada tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan. Bisa kita ambil contoh, misal individu yang dulunya cenderung malu untuk menjalin hubungan dengan orang lain, di kemudian hari dia akan memiliki rasa percaya diri yang kuat. Jadi menurut saya materi ini tuh perlu banget dipahami oleh setiap individu, karena tadi ada tahapan kepercayaan versus ketidakpercayaan. Yang keempat, materi apa sih di psikologi pendidikan yang merubah perilaku Anda? Jelaskan. Materi di psikologi pendidikan yang merubah kehidupan saya adalah perkembangan kognitif. Di materi ini kan ada dua teori, yaitu teori Piaget dan Vygotsky. Nah, di teori Piaget ini kan ada namanya skema, asimilasi, dan akomodasi. Saya ambil contoh ya di kehidupan saya. Jadi kan saya awalnya kuliah itu tahunnya bimbingan konseling Islam itu belajar memahami tentang anak-anak saja, tentang kenapa anak-anak itu bisa nakal, kenapa anak-anak itu bisa bolos sekolah. Nah, itu kan skema yang saya pegang dulu itu tuh seperti itu. Nah, akhirnya ketika saya kuliah, saya mendalami skema saya itu tentang psikologi anak, yang mana ternyata di psikologi anak itu tidak boleh terlalu sering dibentak, harus dengan kehalusan. Nah, itu namanya asimilasi, karena saya masih memegang skema saya dan mengembangkan skema saya yang dulu. Kemudian setelah saya kuliah selama 4 semester, ternyata di perkuliahan BKI itu tidak hanya belajar tentang anak-anak saja, tetapi juga belajar tentang psikologi sosial, yang mana di dalamnya itu belajar tentang kehidupan kita yang bersosial ini. Terus ada psikologi keluarga, yang di dalamnya itu terdapat ilmu-ilmu pranikah atau ilmu-ilmu yang sebelum menikah. Kemudian ada psikologi industri, yang mana di psikologi industri ini kita memahami bagaimana nanti kita berada di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, karena ada ilmu baru, akhirnya saya memodifikasi ilmu lama tersebut ke ilmu baru. Karena ternyata itu di BKI tidak hanya belajar tentang anak-anak saja, ada ilmu keluarga yang saya jelaskan tadi di atas, terus ada ilmu psikologi industri. Nah, tapi saya masih memegang skema saya yang lama itu namanya akomodasi, karena saya memodifikasi. Terus proses adanya akomodasi itu disebut ekuilibrasi. Yang kelima, bagaimana penerapan psikologi pendidikan di kehidupan Anda saat ini. Jadi penerapan psikologi pendidikan di kehidupan saya
Alhamdulillah ada beberapa yang sudah saya terapkan, tetapi belum terlalu konsisten gitu, seperti dengan komunikasi yang baik dengan seseorang. Kan yang mana di dalam komunikasi itu terkadang ada hal yang membuat kita emosi gitu. Nah, dari situ saya tuh harus bisa mengontrol emosional saya. Kemudian untuk sekarang saya sudah lebih memiliki rasa empati kepada seseorang. Contohnya itu kepada adik saya. Dulu tuh saya sama sekali tidak mau membantu adik saya mengerjakan pekerjaan sekolah gitu, karena dulu itu kalau saya mengerjakan pekerjaan rumah atau PR, orang tua saya itu nggak pernah membantu. Tapi sekarang saya sudah sering membantu adik saya mengerjakan. Itu menurut saya yang penerapan yang sudah saya terapkan di kehidupan saya gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.